antara kaum muslimin, di antara hamba-hamba Allah senegara, sebangsa, dan seluruh manusia. Pada pagi hari ini, insya Allah temanya adalah sebagaimana yang kita ketahui dalam PPT, ya, temanya itu adalah kajian surah Maryam. Kajian surah Maryam ayat 76. Merawat amal soleh dan menguatkan istiqomah. Ayat yang kita lihat bersama-sama dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbik khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Kemudian asbabun nuzul dari surat yang kita baca ini. Sebab ayat ini turun, nah ini ada sebab-sebabnya, tidak ujung-ujung turun gitu ayat itu. Semua ayat Quran turun ke Nabi Muhammad SAW ini ada asbab-asbabnya. Ada sebab-sebab turunnya ayat. Di sini karena Allah menegaskan dan membantah orang-orang zalim yang menjadikan keadaan dunia berupa harta dan anak yang banyak sebagai ukuran baiknya keadaan pemiliknya. Bahkan ukuran kebahagiaan dan keberuntungan itu terletak pada iman dan amal saleh. Dalam ayat ini Allah sudah memberitahukan bahwa keadaan dunia tidak sebagaimana yang mereka sangka. Akan tetapi amalan yang menjadi pertanda kebahagiaan dan penebar keberuntungan adalah segala sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahan. Allah memberikan petunjuk, hidayah, serta karunia dan rahmatnya kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk dan beriman. Hidayah di sini mencakup ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dalam ayat ini menerangkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Iman adalah ucapan hati dan lisan, serta amalan hati, lisan, dan anggota badan. Ayat ini membantah orang-orang zalim yang menjadikan keadaan dunia sebagai ukuran baiknya keadaan pemiliknya. Bahkan ukuran kebahagiaan dan keberuntungan itu terletak pada iman dan amal saleh. Penjelasan ayat tafsir Al-Wajiz
Allah akan memberikan tambahan hidayah bagi orang-orang yang telah meraih hidayah sebagai cermin karunia dan rahmatnya kepada mereka. Hidayah yang mencakup ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Setiap orang yang menempuh suatu jalan dalam mencari ilmu, keimanan, dan melakukan amal soleh, maka Allah akan memberikan tambahan kepadanya, mempermudah pencapaiannya, dan meringankan baginya, serta memberikan karunia lain yang di luar usahanya. Maksud firman-Nya, dan amal-amal saleh yang kekal itu yaitu amal saleh yang lestari, tidak terputus, dan yang tidak pudar. Itulah amalan saleh yang istiqomah. Di antaranya sholat, zakat, puasa, haji, umroh, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya, kita juga menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan. Mendidik kita ini agar menjadi insan yang beriman dan mempertahankan keimanan agar tidak turun. Senantiasa berdoa agar mendapatkan hidayah serta rahmat Allah. Senantiasa berusaha meningkatkan amal saleh dan ketaatan kepada Allah sebagai wujud keimanan. Mendidik kita merawat amal soleh dan menguatkan istiqomah dalam ibadah dan kebaikan. Makna al-baqiyatus sholihat. Tadi kan ada kalimat itu ya. Al-baqiyatus sholihat. Apa itu? Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, dan beberapa ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat adalah salat 5 waktu. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan Atha bin Abi Rabah dan Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah wa subhanahu wa hamdulillah, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Nah gitu. La ilaha illallah wa subhana walhamdulillahi wallahu akbar. Nah, ini kalimat-kalimat yang menurut tadi Atha bin Ar-Rabi'ah atau Ar-Rabah tentang makna al-baqiyatus sholihat. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan atau mengemukakan ia adalah amal perbuatan saleh secara keseluruhan, dan yang terakhir ini menjadi pilihan Ibnu Jarir. Makna amal soleh sekarang. Ibnu Faris dalam Mujma'ul Mufaisul Lughah berkata, di amala akar suatu kata yang menunjukkan pada satu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan, amalun ya, amalun, amalaya amalu. Sedangkan soluha atau soluha ya, solaha akar suatu kata yang menunjukkan pada satu makna yang sama, yaitu lawan dari kerusakan. Jadi lawan dari kerusakan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini dalam tafsir Karimir Rahman mengatakan amal yang baik dinamakan amal soleh karena dengan sebaik amal saleh keadaan urusan dunia dan akhirat seorang hamba Allah akan menjadi baik dan akan hilang seluruh keadaan-keadaannya yang rusak. Dengan amalan yang baik tersebut, seseorang akan termasuk golongan orang yang saleh yang pantas bersanding dengan Allah yang Maha Pengasih di dalam surganya. Rahman As-Sa'di,
Amal yang baik dinamakan amal saleh karena dengan sebab amal soleh keadaan urusan dunia dan akhirat seorang hamba Allah akan menjadi baik dan akan hilang seluruh keadaannya yang rusak. Dengan amalan yang baik tersebut, seseorang akan termasuk golongan orang-orang yang saleh yang pantas bersanding. Apa bersanding? Yang pantas bersanding dengan Allah yang Maha Pengasih di dalam surganya nanti. Makna istiqomah. Istiqomah menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Istiqomah menurut Ali bin Abi Thalib adalah sebagai tindakan melakukan suatu kewajiban. Itu istiqomah. Ibnu Abbas memaknai istiqomah dengan 3 arti. Pertama adalah istiqomah dengan lisan, dengan sikap bertahan, dengan membaca syahadat. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dengan hati yang dengan melakukan segala sesuatu disertai niat yang jujur. Dan terakhir adalah istiqomah dengan jiwa di mana seseorang senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. Mujahid memaknai istiqomah sebagai komitmen terhadap kalimat syahadat dan juga tauhid hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan bahas tentang menguatkan istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini surat apa? Al-Ahqaf ayat 13-14. Ini luar biasa ini ayat yang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula merasa bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Hadis istiqomah dalam kebaikan dan ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya. Nabi bersabda, amal kebaikan yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Aklama Nabi SAW bersabda, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW mengkhususkan hari-hari tertentu dalam beramal? Dia menjawab, tidak mengkhususkan. Beliau selalu beramal terus-menerus, tanpa putus. Siapakah dari kalian yang akan mampu sebagaimana yang mampu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi cara merawat ini, cara merawat amal soleh. Karena judulnya cara merawat kan? Cara merawat itu apa? Cara merawat amal soleh dan menguatkan istiqomah. Pertama, caranya itu ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Maka istiqomahlah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Tuh di dalam surat Fussilat ayat 6 digambarkan. Motivasi agar istiqomah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan
bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yaitu mengkaji Al-Quran dengan menghayatinya. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Menjadikan kisah saleh sebagai teladan. Menjadikan kisah orang saleh sebagai teladan. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini juga memperbanyak doa kepada Allah. Tidak ada doa mereka selain ucapan Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di sisi dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bergaul dengan orang soleh, nah ini. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang beriman. Mengungkapkan terus-menerus dalam berbuat kebaikan dan ibadah. Nah ini. Berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Meyakini adanya balasan yang agung dan kebaikan yang banyak dari suatu amal yang rutin dikerjakan. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka adalah surga itu ialah salam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mengapa kita diperintahkan senantiasa istiqomah dalam ibadah dan amal soleh? Mengapa? Nah, akan turun malaikat yang menghibur. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rob kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa para malaikat akan turun menuju orang-orang yang beristiqomah ketika kematian menjemput. Ketika di dalam kubur, awas dalam kubur jangan main-main itu. Alam kubur itu alam setelah kehidupan, kematian, alam kubur, semua yang mati masuk ke alam kubur. Dan di situ dihibur oleh malaikat. Dan terus, mengapa? Amalnya selalu istiqomah, amal kebaikannya. Ketika itu para malaikat akan datang dan memberi rasa aman dan dari ketakutan ketika kematian menjemput. Menghilangkan kesedihannya yang disebabkan berpisah dengan keluarganya. Karena Allah mengganti dari hal itu, memberikan kabar gembira berupa dihilangkan keburukan dan mendapatkan kebaikan dengan surga. Takut meninggal dalam keadaan tidak ibadah dan tidak berbuat kebaikan. Nah, jadi kita harus merasa takut. Sungguh ada orang yang melakukan kebaikan selama 70 tahun. 70 tahun itu berapa? Tetapi ia berwasiat dan zalim dalam wasiatnya. Ya. Lalu menutup usianya dengan kejelekan amalnya
sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka. Dan sungguh ada orang yang melakukan keburukan selama 70 tahun. Lalu ia adil dalam wasiatnya dan menutup usianya dengan kebaikan amalnya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Atau membentengi diri godaan setan. Membentengi dari godaan setan. Karena ketika seorang hamba lalai, maka kesempatan setan menggoda. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Asy-syaitanu yasama ala qalbi bani Adam, fa idza saha wa ghafala waswasa, fa idza dzakarallaha ta'ala khannasa." Setan itu mendekam pada hati manusia. Jika ia luput dari dan lalai, setan menggodanya. Jika manusia mengingat Allah, setan akan bersembunyi. Tapi kalau lupa kepada zikrullah, maka mereka akan leluasa mendekat pada hati manusia. Di sini faktor-faktor yang melahirkan istiqomah ini. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mampu melahirkan istiqomah dalam jiwa seseorang. Di antaranya sebagaimana berikut ini, tidak menyandarkan pada faktor kontemporal, melainkan bersandar pada sesuatu yang jelas. Beramal dan melakukan optimalisasi, tidak melampaui batas yang telah digariskan ilmu pengetahuannya, beramal sesuai dengan petunjuk, mengikuti sunnah dan ikhlas. Jadi kekuatan istiqomah Rasulullah dalam kebaikan dan perjuangan keimanan. Rasulullah tak hanya memberikan teladan dengan menjalani perilaku istiqomah yang tidak terbatas dalam memegang erat Islam dan iman, namun juga dalam mendakwahkan Islam di segenap lapisan masyarakat, baik bangsa Arab maupun Azam. Dalam beristiqomah, Rasulullah tidaklah sepi dari berbagai ujian keimanan. Awas, kalau kita istiqomah, Rasul itu istiqomah tidak sepi dari berbagai ujian keimanan. Di antaranya tawaran kenikmatan dunia, hal-hal buruk seperti pemboikotan, siksaan fisik hingga percobaan pembunuhan, itu Nabi. Semua itu dilakukan musuh-musuh Allah agar beliau meninggalkan Islam dan dakwah. Tapi semua upaya itu tidak menyurutkan dakwah beliau. Rasulullah terus menunjukkan keteguhannya dari kaum Quraisy yang ingin menghentikan dakwah yang dilakukan, sehingga Abu Thalib berjanji akan melindunginya. Beliau mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, "Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini, dakwah, hingga Allah memenangkannya atau aku mati karenanya, niscaya aku tidak akan meninggalkannya." Nabi SAW bersabda, mengira pamannya akan meninggalkannya atau akan meninggalkannya dan mengurangi pertolongannya. Beliau pun bersedih hati hingga meneteskan air mata mengetahui keteguhan hati keponakannya ini. Abu Thalib mempersilahkan untuk meneruskan perjuangannya. Bahkan ia bersumpah akan tetap melindunginya selama hayat masih dikandung badan. Dan suatu hari Nabi Muhammad SAW dicurhati sahabatnya yang miskin. Sahabat miskin ini iri kepada orang kaya, uangnya banyak, punya kesempatan bersedekah, pasti pahalanya banyak.
sedangkan dirinya hanyalah orang miskin. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin mengutarakan kepada Nabi bahwa mereka iri terhadap ibadahnya orang kaya yang memiliki banyak kesempatan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diambil dari periwayatan Abu Dzar radhiyallahu an. Beberapa sahabat waktu itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan salat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa ada banyak jalan untuk mendapatkan pahala sedekah. Seperti menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemunkaran, baca tasbih, tahmid, semua itu adalah sedekah. Banyak jalan untuk menjadi orang yang pandai bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memberitakan di dalam banyak ayatnya bahwa amalan yang dilakukan seorang dicatat oleh malaikat dan di akhirat nanti akan diberikan catatan amalannya serta akan ditimbang dengan timbangan keadilan. Firman Allah, timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Kebenaran, ya, timbangan pada hari itu kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Doa agar kebaikan kita diterima. Ini sudah populer, sudah hafal semuanya, hanya mengingatkan saja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah bahasan kita pada pagi hari ini.